Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli thumma amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadza liqa huwa al-liqa ats-tsamin, pertemuan yang ke-8 fi madati al-fiqh ma al-kitab al-fiqhu al-muyassar fi dha'il kitabi was sunnah. Fi hadzal liqa sanuwasil darsana, kita lanjutkan kembali. Kita masih dalam al-muharramat fin nikah untuk bagian yang kedua, ya. Al-muharramat takitan bagian jenis yang kedua, yaitu maka natahrimuhu li'arid. Kemarin baru 2, ya. Dan nanti insyaallah kita juga akan bahas pada pertemuan kali ini, ya, al-mas'alah ats-tsaminah, yaitu hukmu nikahi al-kitabiyah. Dan nanti insyaallah juga, ya, jika masih ada waktu, kita akan bahas berkaitan tentang, ya, fis sodaq, tentang mahar, ya. Yang pertama, ya, ini kita lanjutkan untuk, ya, yang al-muharramat takitan an-naw' ats-tsani maka tahrimuhu li'aridin. Ya, untuk yang satu, ya, kemarin sudah, ya, yaitu dilarang bagi laki-laki menikahi, ya, menikahi perempuan yang masih dalam masa iddah, ya. Kemudian yang kedua kemarin, ya, dilarang bagi mantan suami untuk menikahi istrinya, ya, hingga dia menikah dan dukhul dengan suami lain, ya, kemudian diceraikan, ya, setelah itu baru boleh. Kemudian yang ketiga untuk pertemuan kali ini, yang ketiga yaitu yuhram, ya, tazawwuju al-muhrimah hatta tahilla min ihramiha. Diharamkan, ya, menikahi, ya, diharamkan menikahi al-muhrimah, yaitu seorang perempuan yang sedang dalam ihram, ya. Jadi tidak boleh, ya, ketika dalam kondisi ihram, ya, itu dinikahi, ya, hingga dia, ya, hatta tahilla, ya, min ihramiha, sehingga dia, ya, bertahallul, ya, dari ihramnya. Jika sudah tahallul, ya, maka boleh untuk dinikahi. Tapi kalau masih dalam ihram, ya, hingga nanti tahallul, ya, dia tidak boleh dinikahi. Ya, li hadisi Utsman radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yankihul muhrim wa la yunkah wa la yakhtub. Seseorang, ya, yang sedang ihram, ya, dalam kondisi ihram, ya, muhrim di sini, ya, ihram, ya, orang yang sedang ihram. Jadi beda, ya. Kalau mahram kemarin, ya, yang diharamkan, ya, untuk dinikahi. Kalau ini muhrim, ya. Jadi kalau muhrim itu sebenarnya adalah orang yang sedang dalam kondisi ihram, ya, orang yang sedang ihram dalam kondisi ihram, ya. Jadi beda antara mahram sama muhrim, ya. Yang benar kalau yang seperti misalnya kakak kandung kita, ya, itu mahram, ya, bukan muhrim, ya. Kenapa kok enggak salaman? Bukan muhrim, salah. Yang benar bukan mahram, gitu, ya. Wala yunkah, dan juga tidak boleh dinikahkan, ya. Wala yakhtub, dan juga tidak boleh melamar, ya. Tidak boleh melaksanakan khidbah ketika sedang dalam kondisi ihram. Ya, kemudian yang keempat, ya, yuhram tazawwuju al-kafir, ya, bil mar'atil muslimah. Ya, orang kafir ini diharamkan, ya, tidak boleh dia menikahi seorang perempuan yang
yang muslim ya. Tidak boleh ya. Tapi sebaliknya nanti ada pembahasan ya. Apakah boleh menikahi orang kafir ya? Orang perempuan kafir ya, nanti berikutnya. Liqouli ta'ala, ini diharamkan karena wala tungkihul musyrikina hatta yu'minu. Ya, di sini angkaha ya, dari angkaha yaitu menikahkan. Ini wali ya. Para wali perempuan ya. Dan janganlah kalian menikahkan ya laki-laki musyrik ya, yaitu dengan anaknya, dengan perempuan ya yang beriman tentunya. Ya, tidak boleh dinikahkan dengan orang-orang yang musyrik ya, hingga mereka hatta yu'minu, hingga beriman ya. Kalau sudah beriman maka boleh dinikahi ya. Kalau yang ini tadi di atas ya, yang muhrimah, orang yang perempuan lagi sedang dalam kondisi ihram ya, penghalangnya karena dia lagi kondisi ihram. Boleh dinikahi setelah dia tahallul, maka boleh untuk dinikahi. Kemudian yang kelima yuhram ala rajul al muslim an yatazawwaj al kafirah. Nah ini illa al kitabiyah. Jadi seorang muslim ya, laki-laki muslim diharamkan menikahi ya perempuan kafir ya. Perempuan yang misalnya ya, ini illal kitabiyah ya, misalnya dia beragama Konghucu ya, beragama Buddha, beragama Hindu, ini masuk di al-kafirah ya, illa al-kitabiyah, kecuali ahlul kitab ya. Nanti ada pembahasan bagaimana hukum menikahi ya ahlul kitab. Di sini sudah disebutkan ya, fayajuzu lahu an yatazawwaj biha. Ya, ini jika ahlul kitab ya. Ahlul kitab siapa saja ya, nanti di pembahasan ada nanti ya, berikut setelah ini. Ya, liqouli ta'ala wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Ya, jika sudah beriman baru boleh ya. Dan janganlah kalian menikahi ya orang-orang musyrik, perempuan-perempuan musyrik hingga mereka beriman. Ya, jika sudah beriman maka boleh dinikahi. Wa qauluhu ta'ala wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Ya, ini untuk dalil yang ahlul kitab boleh dinikahi ya. Yaitu dan wanita-wanita yang menjaga kesucian ya, ini al-muhsanat. Ya, dari kalangan ahlul kitab ya. Ya, ini boleh dinikahi. Ya, min qablikum, dari sebelum kalian ya. Ahlul kitab siapa saja nanti ada pembahasan berikutnya nanti ya. Yakni fahunna halul lakum, maksudnya di sini ya. Ayat ini halal bagi kalian untuk dinikahi. Kemudian yang berikutnya yang keenam ya. Yang keenam adalah ya ini al-ammal muslimah ya, yuhram 'alal hur al-muslimu al-muslimi an yatazawwaja al-ammata al-muslimata. Ya. Diharamkan seorang laki-laki muslim yang al-hur, yang merdeka ya, menikahi budak ya, budak wanita, meskipun di sini muslim ya. Tidak boleh menikahi budak wanita yang muslim. Kenapa? Ya, nanti disebutkan di sini ya. Illa idza khafa ala nafsi zina. Kecuali jika dia takut ya jatuh pada perbuatan zina. Walam yaqdir ala mahril hurrah. Ya, ini kondisinya apa? Dia tidak mampu ya. Tidak mampu untuk memberikan mahar ya. Enggak punya mahar untuk menikah dengan wanita ya, wanita muslim yang merdeka. Ya. Tapi zaman sekarang ya tidak ada budak ya, tidak ada budak. Ya, karena Islam sendiri ya menghapus perbudakan ya. Karena Islam ya memotivasi para kaum muslimin untuk
ya memerdekakan budak ya. Jadi sebenarnya Islam sendiri itu menghapus ya sistem perbudakan. Kemudian au samanil ammah ya, atau ini ya, seorang muslim merdeka ini tidak bisa untuk membeli ya, membeli budak ya, budak perempuan muslim ya. Fayajuzu hina idzin ya tazawuju al amata al muslimata. Ya, ketika dalam kondisi seperti ini, maka dia boleh ya untuk menikahi seorang budak muslimah ya. Tapi masa sekarang tidak ada budak muslimah ya. Sudah tidak ada budak lagi. Ya, ini liqouli ta'ala, ini dalilnya. Ya, wa man lam yastati' minkum, kenapa dibolehkan ya? Taulan ayyankihal muhsanatil mu'minati famin ma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat. Ini barang siapa ya di antara kalian tidak mampu ya. Tolan di sini adalah ya biaya untuk menikahi ya perempuan ini ya. Tidak, ini biaya ya, tidak mampu untuk tidak mampu dalam hal biaya untuk menikahi ya al-muhsanat, yaitu perempuan ya mukminah ya yang menjaga kesucian dan kehormatannya ya. Kalau nggak mampu maka famin ma malakat aimanukum, sehingga di sini boleh ya dalam kondisi seperti ini tadi ya, maka boleh dia menikah ya dari budak ya, budak muslimah ya, mukminah. Kemudian di ini sampai pada firman Allah Ta'ala, dzalika liman khosyiyal anata minkum ya, seperti ini ya, khofa ala nafsi az-zina ya. Hal itu ya, ini bagi ya orang yang takut ya terhadap kesulitan menjaga diri ya tadi ya, takut jatuh pada perbuatan zina, maka boleh baginya menikahi budak perempuan muslimah. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh ya, yuhram 'alal 'abdil muslimi an yatazawwaja sayyidatahu. Ya, diharamkan bagi budak ya, budak laki-laki muslim menikahi tuannya ya, menikahi majikannya yang perempuan. Nah, ini enggak boleh. Li'annal ulama ajma'u 'ala dzalik, karena para ulama ini ya berijma ya, mereka semuanya bersepakat ini diharamkan. Walil munafati baina kauniha sayyidatuhu wa kaunuhu zaujan laha. Ya, karena ini juga ya al-munafah. Menafikan ya, atau bertentangan ya, bertentangan. Karena ini bertentangan antara kauniha, antara hanya ini sayyidah ya, antara tuannya ya, baina kauniha sayyidatahu ya, tuannya ini ya majikannya ya, ini bertentangan ya, dan posisi budak muslim ini ya sebagai suaminya kan bertentangan ya. Kalau menikah maka masa budaknya jadi suaminya ya, begitu ya. Jadi dilarang karena adanya pertentangan antara status wanita itu sebagai tuannya dan statusnya budak ini sebagai ya sebagai suami bagi ini ya sayyidah, bagi majikannya. Kemudian yang kedelapan, yuhram ala sayyidi an yatazawwaja mamlukatahu.
Ya, diharamkan bagi tuan ini yang punya budak ya. Dia diharamkan untuk menikahi budak perempuannya. Ya, li'anna aqdal milki aqwa min aqdin nikah. Karena akad kepemilikan itu lebih kuat daripada akad nikah ya. Ya, karena akad kepemilikan ya, memiliki budak itu berkuasa penuh ya, berbeda dengan akad nikah. Ya, kalau akad nikah hanya memiliki bisa untuk mengambil manfaat ya. Kalau kepemilikan ini semuanya ya. Jadi memiliki secara sempurna ya. Kalau akad nikah itu ya tidak seperti akad kepemilikan ya, tidak menguasai sepenuhnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu tadi ada 8 ya. Kita sekarang masuk pada hukum menikahi ahlul kitab. Ya, hukumnya apa? Laqad abahal islamu nikaha al-harair min ahlil kitab. Ya, Islam membolehkan ya nikah ya, menikahi wanita-wanita merdeka dari kalangan ahlul kitab. Ya, liqouli ta'ala ya al-yauma, atau di sini langsung ya. Wal musonatu minal ladina utul kitaba min qablikum. Tadi sebelumnya tadi juga sudah ya, yaitu orang wanita-wanita yang menjaga kesuciannya, menjaga kehormatannya dari kalangan ahlul kitab. Ini boleh dinikahi ya, idza ataitumuhunna ujurahun, jika kalian memberikan maharnya. Ya, kemudian untuk dalil ijma, waqad ajmal ulama ala jawazi nikah nisa'i ahlil kitab. Ini dalil dibolehkannya nikah dari ijma ya. Para ulama sepakat ya dibolehkannya menikahi perempuan-perempuan ahlul kitab. Ya, ahlul kitab siapa? Ya, yaitu ahlu Taurah wal Injil, yaitu ya ini maksudnya adalah ya orang-orang Yahudi dan orang-orang ya Nasrani ya, yang mereka menjaga kesuciannya ya, menjaga kehormatannya ya. Tapi lebih bagus lagi menikahi perempuan yang muslimah ya. Perempuan muslimah aja banyak itu ya, banyak sekali ya. Maka ngapain menikahi ya ini ya ahlul kitab ya. Liqaul ta'ala an taqulu ya, ini dalil dari ahlul kitab itu siapa? Yaitu di sini liqaul ta'ala an taqulu innama unzila ala ta'ifataini min qablina. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya. Kami turunkan Al-Qur'an itu ya agar kalian tidak mengatakan ya bahwa kitab itu hanya diturunkan ya kepada dua golongan ya. Maksudnya dua golongan ini yaitu ya min qablina, yaitu Yahudi dan Nasrani ya. Ya, sebelum kami. Ya, kemudian ya ini untuk kita masuk pada bab yang kedua ya, al-babutsani, yaitu fi as-sodaq wa huquqi az-zawaj wa wajibatihi wa walimatil urs. Ini bab yang kedua. Kalau bab pertama kemarin nikah ya. Untuk bab yang kedua di sini berkaitan tentang mahar ya, dan hak-hak ya, hak-hak pernikahan ya, dan kewajiban-kewajibannya, serta ini ya walimatul urs ya, pesta pernikahan ya, walimatul urs. Ya, mungkin kita nanti sampai pada ta'rif saja ya, al-mas'alatul ula ta'rifus shadaq ya, wa masyru'iyatuhu wa hukmuhu. Ya, langsung saja untuk yang pembahasan pertama tentang ta'rifu as-shadaq ya. Di sini ya, lughatan ma'khudhun minasidqi ya, khilaful kadhibi. Ya, as-shadaq itu diambil dari kata asidqu ya, yang artinya apa? Jujur ya. Ya, ini lawan dari dusta. Ya. Kemudian
secara syariat ya, wa syar'an huwa al-mal alladzi ya wajaba 'ala zauji ya daf'uhu li zaujatihi bisa babi akdi nikah, yaitu ya ini mahar ya, yaitu harta ya yang diwajibkan kepada seorang suami ya untuk membayarnya kepada ya untuk diberikan ya kepada istrinya. Kenapa? Karena sebab ya akad nikah ya, karena dia menikahi dia ya istrinya ini, maka wajib bagi dia untuk memberikan mahar kepada istrinya. Kemudian kenapa dinamakan dengan as-sodaq ya? Sumya as-sodaqu sodaqon, dinamakan dengan sodak. Kenapa? Lisy'arihi bisidqi rogbati ya rogbatin ya badalahu fi an-nikah ya. Untuk apa namanya isyar ya, untuk memberikan syiar ya, untuk memberikan syiar ya bisidqi rogbatin ya, untuk memberikan syiar ya akan jujurnya ya, akan benarnya keinginan dia ya yang dia korbankan ya untuk menikah atau dalam pernikahan dia ya. Atau sebagai bukti bahwasanya dia memang ya benar-benar ya jujur ya berkeinginan ya untuk ya keinginan menikah, sehingga dia mengorbankan ya mencurahkan ya ini dengan memberikan as-soda kepada istrinya. Jadi ini sebagai seperti bukti kejujuran gitu ya. Ya bagi suami ya untuk memberikan kepada istrinya ya. Wa yusamma aidan al-mahru wan nihlah wal uqru ya. Ini nama lainnya al-mahru ya, mahar. An-nihlah ini juga sama ya. Nihlah itu pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian wal uqru ya apa ini ya, sama dengan ini tadi ya, atau mas kawin gitu ya. Ya ilahuna ya. Syukran ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.